Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari seorang wanita. Apabila seorang wanita telah berwudu untuk salat, namun ternyata keluar keputihan setelah wudunya, apakah wudunya batal? Haruskah diulangi? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dan tambahan iman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya di antara pembatal wudu adalah ma kharaja minas sabilaini, yaitu apa saja yang keluar dari dua jalan. Yaitu yang pertama sabilu al-qubuli, yang pertama jalan qubul yaitu jalan depan, maksudnya adalah kemaluan. Kemudian yang kedua adalah sabilud duburi, yaitu jalan belakang, yaitu jalan atau yang disebut dengan tempat keluarnya feses, dubur, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka apa saja yang keluar dari salah satu dari dua jalan ini, maka sesungguhnya batal wudu orang yang telah berwudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keputihan adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan, dan ini biasanya dialami oleh wanita. Maka wanita yang keluar keputihannya setelah dia berwudu, maka itu membatalkan wudunya. Dalil yang menunjukkan bahwa apa saja yang keluar dari jalan depan itu membatalkan wudu adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kuntu rajulan madzaan, aku adalah seorang laki-laki yang madza, yang banyak mengeluarkan atau berlebihan dalam mengeluarkan madhi, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan karena adanya rangsangan atau syahwat. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya beliau malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendelegasikan pertanyaan itu kepada
Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau." Dia cuci kemaluannya karena itu najis dan dia berwudu. Dalam hadis riwayat Nasai disebutkan, "Faghsil zakaraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah." Cucilah kemaluanmu dan berwudulah seperti wudumu untuk salat. Sebelumnya Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aital madhiya," apabila engkau melihat madhi, "faghsil zakaraka," cucilah kemaluanmu, kemudian watawadda wudu'aka lis-shalah, dan berwudulah seperti wudumu untuk salat. Wa idza faddahtal ma'a, apabila engkau mengeluarkan air mani secara memancar, maka faghtasil, maka mandilah. Maksudnya adalah mengeluarkan mani, maka perintah Nabi adalah mandi. Demikian. Nah, tentunya baik itu mani maupun madhi yang keluar dan apa saja yang keluar itu membatalkan wudu. Hanya saja kewajiban berikutnya itu berbeda. Bila mani, maka kewajibannya adalah mandi untuk mengangkat hadas besarnya. Adapun madhi yang itu najis, ya, begitu juga ya apa saja yang keluar, maka kewajibannya adalah berwudu. Apabila najis, maka terlebih dahulu untuk dibersihkan berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya untuk kesimpulan dari jawaban untuk pertanyaan saudari kita ini, bahwasanya wajib baginya untuk mengulangi wudu untuk sholatnya. Nah, apabila telah melakukan sholat dengan wudu yang tadinya keluar keputihan, maka wajib untuk mengulangi wudu sekaligus mengulangi sholat wajibnya, kecuali bila yang dilakukan dengan wudu yang keluar keputihan tersebut setelah berwudu, bila sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunat, maka tidak perlu untuk diulangi karena tidak wajib untuk mengulangi. Berbeda apabila sholatnya adalah sholat fardu, maka wajib baginya untuk mengulangi sholat fardunya yang sebelumnya mengulangi wudunya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan kepada kita, apakah negara Saudi adalah Wahabi? Apakah negara Saudi adalah Wahabi? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas al-haq, kebenaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, negara Saudi adalah sebuah negara atau kerajaan yang didirikan oleh seorang raja yang bernama Ibnu Saud. Beliau
berkolaborasi dengan seorang ulama di zamannya, seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama sunni yang bermadzhab Hambali, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan beliau hidup di tahun 1700-an. Beliau lahir di tahun 1703 Masehi dan beliau wafat di tahun 1792 atau 1793 Masehi. Ada literatur yang menyatakan demikian, perbedaan sedikit tahunnya. Nah, berikutnya negara Saudi ini berkembang, menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya untuk menjadi satu kesatuan wilayah, sehingga berkembanglah saat ini menjadi negara Saudi Arabia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Adapun Wahabi adalah sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustam atau Rustum, yaitu seseorang yang dia merupakan Syiah dengan sekte Ibadiyah, dan ia merupakan salah satu dari raja dinasti Rustumiyah. Orang ini wafat di tahun 832 Masehi. Jadi berbeda jauh. Bila kita menilik kepada sejarah ini, maka sesungguhnya negara Saudi bukanlah Wahabi. Lebih-lebih Saudi Arabia negara yang eksis saat ini, ya, di Saudi Arabia, di wilayah Saudi Arabia. Adapun dinasti Rustumiyah atau Rustamiyah itu telah berakhir, yang dahulu itu berada di wilayah antara Tunisia dan Aljazair. Nah, maka sesungguhnya ada perbedaan yang jauh. Dari sejarah yang ringkas ini bisa kita ketahui perbedaan atau sebuah kesimpulan bahwasanya negara Saudi bukanlah Wahabi atau Wahabiyah. Setidaknya ada 5 perbedaan. Yang pertama adalah dari sisi orangnya. Orangnya berbeda dengan nama yang berbeda. Negara Saudi itu berkolaborasi dengan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun Wahabi, salah satu pendirinya Wahabi, ya, itu dinisbatkan kepada ulama mereka atau pendiri mereka yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini dari sisi orangnya berbeda. Kemudian yang kedua, dari sisi tahun wafat. Dari sisi tahun wafat, Muhammad bin Abdul Wahab itu wafat di tahun 1792 atau 93 Masehi. Adapun pendiri Wahabi itu wafat di tahun 832 Masehi. Dari sisi penisbatan kepada Ahlus Sunnah, Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama Ahlus Sunnah, sementara Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum adalah seorang Syiah.
Kemudian perbedaan berikutnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab itu bermadhab Hambali. Adapun Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustam atau Rustum adalah seorang yang bersekte ibadi. Demikian. Dan dari sisi wilayah maka dibedakan. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang dahulu tinggal di wilayah Najd. Lahir di Uyainah yang saat ini itu merupakan wilayah kekuasaan Saudi Arabia. Adapun pendiri Wahabi itu dahulu mereka berada di dinasti ya Rustamiyah itu di wilayah Tunisia dan Aljazair. Nah, tentunya dua hal yang berbeda atau disebut dengan Al-Maghrib Al-Awsat, demikian. Al-Maghrib Al-Awsat yaitu wilayah Tunisia dan Aljazair. Baik. Dari perbedaan yang sangat mencolok ini, maka kita mengetahui bahwasanya negara Saudi bukanlah Wahabi. Oleh karenanya keliru bagi saudara-saudara kita yang menyatakan bahwasanya negara Saudi adalah Wahabi. Yang dikenal Wahabi itu dalam sejarah umat Islam adalah sebuah sekte yang begitu haus dengan darah, menumpahkan darah ya kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal yang menunjukkan kepada kita bukti yang nyata bahwasanya negara Saudi bukanlah Wahabi adalah saudara-saudara seiman, bahkan kita di antara kita, bahkan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah yang lainnya ketika berada di negara Saudi, baik itu untuk bekerja maupun untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan perlindungan dan pengayoman. Andaikan negara Saudi adalah Wahabi, tentulah bisa dipastikan kita tidak akan aman, karena sejarah Wahabi adalah sejarah yang berdarah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya negara Saudi Arabia bukanlah Wahabi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدنا سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Kita ulangi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kondisi safar di sebuah wilayah selama 1 pekan, apakah boleh untuk dijamak selama sepekan itu melakukan jamak sholat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jamak salat maksudnya adalah menggabungkan 2 salat di 1 waktu. Bisa di waktu yang pertama
maksudnya di waktu sholat yang pertama atau di waktu sholat yang kedua. Dan sholat yang digabungkan tersebut hanya berlaku bagi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa di waktu yang pertama, yaitu menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur, atau menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya di waktu maghrib. Bisa juga dilakukan penggabungan itu di waktu sholat yang kedua. Contohnya adalah seperti menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu asar dengan melewatkan sholat zuhur dari waktunya. Begitu juga menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya dengan melewatkan sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Demikian. Penggabungan di waktu sholat yang pertama disebut dengan jamak takdim. Penggabungan di waktu sholat yang kedua itu disebut dengan jamak ta'khir. Dan jamak ini menggabungkan dua sholat ini tidak berlaku bagi sholat asar dengan maghrib, atau sholat isya dengan subuh, atau sholat subuh dengan zuhur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jamak sholat merupakan syariat dengan penjelasan yang sudah kita sebutkan, disyariatkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan, idza arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yajma'a baina as-salataini fi as-safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil 'asri summa yajma'a bainahuma. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ini bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggabungkan dua sholat dalam safar, maka beliau menunda sholat duhur sampai masuknya awal waktu sholat asar. Kemudian beliau menggabungkan di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, maka disyariatkan untuk menggabungkan dua sholat dalam kondisi safar. Demikian. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah ketika telah sampai di tempat tujuan safar, apakah masih diberikan dispensasi untuk menggabungkan sholat? Maka wallahu ta'ala alam, para ulama mereka berbeda pendapat dengan beberapa pendapat. Pendapat yang saya condong kepada pendapat yang terkuat adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya seseorang yang telah sampai di tempat safarnya, tujuan safarnya, selama dia berniat untuk safar, tidak berniat untuk mukim, maka selama itu pula dia terhitung safar. Dan selama itu pula dia diberikan dispensasi untuk mendapatkan keringanan-keringanan dalam safar, seperti ya, menjamak dua sholat, menggabungkan dua sholat, termasuk juga syariat mengqashar sholat. Demikian jawaban untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulan untuk jawaban pertanyaan ini adalah masih dibolehkan untuk menjamak atau menggabungkan dua sholat, baik itu sholat duhur dengan sholat asar maupun sholat maghrib dengan sholat isya, selama sepekan atau lebih di tempat tujuan safar, selama belum berniat mukim, karena masih terhitung safar. Hanya saja dalam kondisi lapang, maka dianjurkan untuk
berjamaah bersama dengan kaum muslimin setempat agar bisa saling berkenalan sesama kaum muslimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.